Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinda Rika Seviana, NIM 30 dari kelas 6A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura dan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu karakteristik siswa di Pulau Madura. Yang pertama yaitu lebih menyukai aktivitas kolaboratif dan praktik langsung, di mana banyak siswa di Madura itu cenderung lebih bersemangat ketika terlibat dalam kegiatan kelompok atau pembelajaran yang memungkinkan mereka bergerak, membuat sesuatu atau praktek langsung. Nah, hal ini itu sesuai dengan kultur sosial masyarakat Madura yang menekankan kerjasama dan aktivitas lapangan daripada hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua yaitu terikat kuat dengan nilai budaya lokal seperti gotong royong dan kekeluargaan. Masyarakat Madura sangat menjunjung tinggi nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas. Jadi siswa lebih nyaman bekerja dalam kelompok dan saling membantu dan membangun rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan belajar. Yang ketiga yaitu sangat menghormati guru. Dalam budaya Madura, guru dianggap sebagai figur penting yang dihormati, sehingga siswa cenderung patuh terhadap arahan guru. Nah, hal ini menjadi peluang besar dalam mengarahkan siswa untuk menjalankan proyek dengan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu tertarik pada kegiatan kontekstual dan berbasis kehidupan nyata. Nah, siswa Madura lebih mudah memahami materi jika dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti pertanian, perikanan, perdagangan lokal, atau budaya setempat. Mereka membutuhkan pembelajaran yang nyata dan aplikatif agar lebih bermakna. Nah, jadi menurut saya metode yang tepat atau yang cocok yaitu metode Project Based Learning atau PJBL, karena mampu mengakomodasi karakteristik sosial, budaya, dan gaya belajar mereka, serta mendorong terciptanya pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berbasis kehidupan nyata. Nah, untuk pengertian dari PJBL, menurut Teti Ratnawulan dan kawan-kawan tahun 2024, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan melalui pembuatan proyek nyata. Dan PJBL ini membantu siswa mengembangkan kreativitas melalui pengalaman belajar berbasis proyek yang terintegrasi dengan kehidupan nyata. Kemudian apa sih tahapan dari Project Based Learning? Nah, untuk tahapan dari Project Based Learning ini, yang pertama itu ada menentukan pertanyaan mendasar, yaitu guru dan siswa merumuskan pertanyaan atau masalah yang autentik dan relevan untuk dijadikan fokus proyek. Kemudian yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Jadi guru nanti membimbing siswa membuat rencana kerja, menentukan tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu membuat jadwal, di mana nanti menentukan timeline proyek, kapan tahap penelitian, pengerjaan, hingga presentasinya. Jadi nanti siswa belajar mengatur waktu mereka sendiri. Untuk tahapan yang keempat yaitu memonitor kemajuan proyek. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator, yang dimana nanti guru memantau perkembangan siswa
memberi arahan dan dukungan bila ada hambatan. Yang kelima yaitu menyajikan hasil proyek, di mana nanti hasil yang sudah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas. Nah, di sini penilaian tidak hanya pada hasil proyek akhir, tetapi juga pada prosesnya. Kemudian untuk evaluasi, ini adalah tahap yang terakhir, yaitu siswa dan guru bersama-sama merefleksikan pengalaman belajar. Apa yang dipelajari, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana meningkatkan hasil di masa depan. Jadi untuk evaluasi dalam PJBL ini itu harus bersifat membangun dan mendorong siswa untuk berkembang lebih baik. Bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi mengapresiasi proses belajar mereka. Nah, melalui evaluasi ini diharapkan siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan hidup dan karakter mereka. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Yang pertama itu keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana peserta didik itu mampu menganalisis informasi secara mendalam dan mampu menyelesaikan masalah kompleks dengan pendekatan kreatif dan logis. Untuk keterampilan yang kedua yaitu keterampilan kreativitas dan inovasi, di mana peserta didik mampu menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif, dan juga mampu mengembangkan karya yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi. Nah, di mana peserta didik nanti mampu menyampaikan ide secara jelas, efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga dapat mendengarkan aktif dan merespon dengan tepat dalam berbagai konteks. Kemudian untuk keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan kolaborasi, di mana peserta didik bekerja sama dengan berbagai individu dalam sebuah tim, dan juga bisa menghargai perbedaan pendapat dan membangun solusi bersama. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik siswa di Pulau Madura yang menghargai kolaborasi, praktik langsung, nilai budaya lokal, serta penghormatan terhadap guru ini sangat relevan dengan penerapan metode Project Based Learning atau PJBL. Nah, melalui PJBL ini siswa itu tidak hanya belajar materi, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan abad 21-nya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.